Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Meganamastu Namasidam Om Sidrastu Tatastu Swaha. Selamat sore para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, umat Hindu Sedharma di Provinsi Jambi. Berjumpa kembali bersama saya Made Krishna dalam acara Mimbar Agama Hindu yang akan kita mulai pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji pengastungkara kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, karena berkat atas Asungkartawara Nugraha beliaulah kita bisa berkumpul dan bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu pada sore hari ini dengan keadaan yang sehat. Tidak lupa telah hadir bersama kita seorang narasumber, seorang tokoh agama Hindu di Provinsi Jambi, yaitu Bapak Subroto, yang mana beliau ini adalah Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia di Kabupaten Muaro Jambi, sekaligus beliau ini merupakan penyuluh agama Hindu di Kabupaten Muaro Jambi. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama dengan beliau untuk membahas sebuah tema yang kelihatannya sih cukup menarik untuk kita bahas untuk sore hari ini, yaitu memahami sesungguhnya 4 jalan menuju ketuhanan. Baiklah, Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Bapak, dalam mimbar pada sore hari ini Bapak kita sedikit diskusi nih Bapak. Kebetulan Bapak akan membawakan tema yang lumayan menarik untuk kita bahas pada sore hari ini, yaitu tentang 4 jalan menuju ketuhanan Bapak. Yang mau kita tanyakan sedikit nih Bapak, bagaimana sih caranya kita sebagai umat Hindu memahami 4 jalan menuju ketuhanan tersebut, begitu Bapak, kira-kira? Terima kasih sebelumnya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore untuk Mas Dharma dimanapun berada. Dan ini sudah agak beberapa lama ya kami atau saya tidak mengisi dalam Mimbar Agama Hindu di TVRI Jambi ini, dan pada sore hari ini seperti yang ditanyakan Bli Made Krishna tadi, bahwasanya kita akan membahas tentang 4 jalan menuju ketuhanan. Untuk memahami hal tersebut seperti ini, mungkin kira-kira bahwasanya kita ada di dunia ini kan secara otomatis ada yang mengadakan. Kita ada ini kan ada yang menciptakan. Sesungguhnya yang dikatakan hidup ini bukan jasad yang ditempati oleh Sang Atman itu sendiri. Yang dikatakan hidup ini adalah karena jasad ini sebagai tempat dari Sang Atman itu sendiri. Sedangkan Atman itu sendiri itu berasal dari Brahman. Percikan, seringkali kita katakan bahwasanya Atman ini adalah percikan suci dari Sang Brahman itu sendiri. Dikatakan terlahir di dunia ini karena Sang Atman ini menempati suatu jasad dari makhluk hidup seperti kita manusia ini, sehingga pada saatnya nanti orang yang dilahirkan itu kan secara otomatis mati. Dengan proses kematian tersebut, itu secara otomatis tujuan kita adalah kembali pada Sang Pencipta, kembalinya Sang Atman kepada Brahman. Dalam ajaran agama Hindu, di bagian tatwanya, ini sedikit saya tegaskan bahwasanya di dalam agama Hindu ini kan sering saya sampaikan bahwasanya ada 3 pilar, ada 3 kerangka dasar keyakinan kita sebagai umat beragama Hindu adalah: pertama tatwa, kedua susila, yang ketiga upacara. Nah, di dalam membahas tentang jalan kembali pada Tuhan ini,
kita berbicara tentang tatwa. Tatwa itu sendiri menjelaskan sisi filsafat dengan apa yang kita lakukan dengan keyakinan kita ini. Nah, di situ dalam tatwa itu sendiri disampaikan bahwasanya ada 4 jalan menuju ketuhanan. Untuk memahami ketuhanan itu adalah pertama bakti, bakti marga yoga, yang kedua karma marga yoga, yang ketiga jenana marga yoga, dan yang keempat itu raja yoga marga. Nah, saya kira itu untuk memahami ini adalah kembalinya Sang Atman menuju Brahman itu perlu adanya persiapan. Persiapan apa yang harus kita lakukan? Ibaratnya kita, Mas Madre Krishna kan dari Bali misalnya, secara otomatis suatu saat nanti ingin pulang ke Bali. Lah, dengan tujuan kembali ke Bali, ke tanah leluhurnya itu, otomatis kan ada yang perlu dipersiapkan. Yang dipersiapkan apa? Paling tidak pertama, yaitu uang saku. Bekal. Bekalnya apa? Bekalnya pertama uang saku. Yang kedua, tahu rute jalan menuju ke Bali. Nah, itu. Ini sebagai perumpamaan untuk memahami apa yang disebut 4 jalan menuju ketuhanan tersebut. Terima kasih. Oh, baik Pak. Berarti dalam agama Hindu itu sendiri ada 4 jalan yang tadi Bapak sebutkan. Yang pertama yaitu Bhakti Marga Yoga, yang kedua Jnana Marga Yoga, yang ketiga itu ada Karma Marga Yoga, yang terakhir itu Raja Marga Yoga ya Bapak. Bisa sedikit nih Bapak jelaskan arti tersendiri dari bagian-bagian dari Catur Marga Yoga ini sendiri. Dari yang pertama tadi Bhakti Marga Yoga tadi, kemudian Jnana Marga Yoga tadi, Karma Marga Yoga tadi, dan juga Raja Yoga itu sendiri. Bagaimana Bapak? Terima kasih. Nah, sebelum saya menguraikan tentang satu persatu dari 4 jalan tersebut, perlu diluruskan pemahaman yang mungkin selama ini oleh umat Hindu ini memahami tentang 4 jalan. 4 jalan ini, apabila kita menempuh salah satu jalan ini bisa menuju Tuhan. Tapi sesungguhnya 4 jalan ini satu paket yang tidak terpisahkan. Karena sebagai orang awam itu tidak mungkin kita melaksanakan melalui satu jalan menuju Tuhan. Misalnya hanya dengan jalan karma marga yoga tanpa melakukan bakti marga yoga. Begitu juga jenana. Jenana ini pengetahuan. Dan pada puncaknya adalah Raja Marga Yoga. Nah, ini 4 jalan ini tidak terpisahkan. Pertama, bakti. Kita terlahir di dunia ini melalui proses. Proses kenapa kita dilahirkan ke dunia ini itu melalui sang ibu. Antara pertemuan dari bapak sama ibu kita dalam satu persetubuhan sehingga terlahirlah kita. Jadi bakti yang pertama kita lakukan itu berbakti pada orang tua. Kan sering disampaikan bahwasanya sebagai anak itu harus selalu berbakti pada orang tua. Yang kedua harus berbakti pada leluhur. Tanpa adanya leluhur tidak ada orang tua kita. Dan juga tidak ada kita. Nah, itu berarti kita harus juga berbakti kepada leluhur, dewayang. Yang ketiga berbakti pada para dewa. Karena apa? Kita harus berbakti kepada para dewa. Para dewa adalah sinar suci Tuhan untuk menjalankan tugasnya demi kesejahteraan
umat manusia dan makhluk-makhluk lainnya yang berada di alam semesta ini yang diciptakan. Nah, pada puncaknya kita harus selalu berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Dewasa. Itu suatu keharusan. Nah, dengan bakti ini adalah suatu wujud kerja juga. Kerja dari apa? Dari pikiran kita, dari panca indera kita, dari panca karmendria kita yang selalu bekerja, sehingga bakti itu sendiri termasuk juga bagian dari kerja, bagian dari aktivitas yang kadang tidak nampak karena tidak dilakukan oleh panca indera kita seperti tangan, kaki, namun yang bekerja pikiran. Itu bakti marga. Bakti marga terkait erat dengan karma marga tadi. Yang ketiga, jenana marga. Jalan menuju Tuhan, jalan menuju Ida Sang Yang Dewasa. Untuk memahami Ida Sang Yang Dewasa itu melalui jalan jenana marga, jalan pengetahuan. Nah, ini 4 jalan ini yang menduduki porsi yang paling dasar sebagai pondasi untuk perjalanan-perjalanan yang lain yang dapat kita tempuh. Ini adalah jenana. Karena bakti, karma, dan bahkan pada puncaknya Raja Yoga Marga ini tanpa adanya dasar dari jenana ini, tanpa adanya pengetahuan terlebih dahulu, yang ketiga ini tidak ada. Maka saya katakan bahwasanya jenana pengetahuan ini menduduki porsi yang paling vital, yang mendasari jalan-jalan yang lainnya. Karena sesuatu kita bisa berbakti, kita bisa berkarma atau bekerja, dan kita melakukan meditasi semua ini, pemahaman awal ini adalah pengetahuan yang terkait erat dengan daya pikir, pola pikiran kita sebagai manusia yang dikasih kelengkapan lebih. Makanya manusia dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk lain, karena di dalam diri kita ini ada pikiran. Pikiran ini untuk menggali pengetahuan tentang hidup. Makanya dengan pengetahuan kita ini bisa merasakan, bisa tahu dari mana asal kita kan. Terima kasih. Berarti dengan tadi yang 4 tadi itu yang paling mendasar yaitu jenana tadi ya Pak ya. Semuanya akan sia-sia, semuanya akan tidak bisa kita jalankan seperti itu tanpa adanya pengetahuan dari diri kita sendiri tentang apa sih ini yang harus kita perbuat, seperti itulah kira-kira ya Bapak. Kalau kita tidak punya pengetahuan, jalan yang akan kita pilih pun akan tidak nampak juga seperti itu ya Pak ya. Istilahnya itu bukan sia-sia, tapi saya katakan bahwasanya jenana itu yang paling dasar. Kita sebagai manusia ini punya indera yang namanya pikiran. Nah, secara otomatis dari pikiran ini ada upaya untuk menggali lebih dalam tentang diri kita ini yang dikatakan dengan ilmu, dengan pengetahuan. Baik Pak. Nanti kita lanjutkan kembali Pak. Kita harus break sejenak. Baiklah pemirsa TVRI, kita break sejenak. Kita akan lanjutkan acara mimbar ini setelah pariwara berikut ini. Baiklah pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan narasumber kita Bapak Subroto dengan tema yang kita tentukan tadi. Bapak, kita lanjut lagi perbincangan kita yang lumayan lebih menarik lagi dari tadi ya Pak ya. Tadi kita terputus di bagian yaitu jenana marga yoga Bapak, yaitu jalan menuju Ida Sang Yang Widiwasa dengan cara ilmu pengetahuan tadi Bapak. Nah,
Untuk kita nih Pak, umat Hindu sendiri, kan tidak semua umat Hindu mendapatkan pendidikan yang baik Bapak. Tidak semua umat Hindu dari kalangan-kalangan orang yang terpelajar. Dan tidak semua juga umat Hindu bisa mencapai pendidikan-pendidikan yang baik gitu Pak. Bagaimana sih Pak caranya supaya tetap kita bisa menjalankan Jnana Marga Yoga ini, tetap kita bisa menjalankan Catur Marga Yoga ini dengan baik, dengan kondisi kita, dengan kondisi masyarakat yang mungkin ada yang 1-2 dengan pendidikan yang terbatas begitu Bapak? Sebenarnya secara otomatis Catur Marga ini didapatkan oleh dari pelajaran agama atau kehidupan sehari-hari ini secara otomatis. Kalau kita terlahir sebagai manusia ini, 4 jalan ini sudah kita lakukan tanpa mengesampingkan orang ini berpendidikan tinggi atau enggak dan sebagainya, dan tanpa disadari oleh mereka, oleh kita, itu Catur Marga ini sudah kita jalankan. Walaupun kadang ini yang paling inti 3, Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga. Ini paling tidak, ini sudah dilakukan. Dengan cara apa? Di dalam Bhagavad Gita, di dalam Asara Muscaya, ini disampaikan bahwasanya ditekankan kita untuk selalu berbuat baik. Nah, kembali lagi seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, kita di dunia ini terlahir sebagai manusia ini dibekali 3 lapisan. Pertama pikiran, yang lebih harus lagi mana atau budi. Nah, lapisan yang paling harus lagi cita. Jadi selagi manusia itu pikirannya itu dimainkan, selalu dikelola, secara otomatis terrealisasinya melalui panca indera kita itu adalah hal-hal yang baik, tanpa harus memikirkan kebaikan kita ini akan mendapatkan apa kan. Jadi kita hidup sebagai manusia itu naluri yang keluar di dalam kehidupan sehari-harinya sesungguhnya adalah naluri kemanusiaan. Walaupun tidak diingkari bahwasanya kadang-kadang orang yang tidak bisa mengelola pikirannya, itu pikirannya dikuasai oleh nafsu. Dan sang mana dan cita itu sendiri terabaikan. Nah, di situ kadang-kadang kenapa kembali lagi seperti yang ditanyakan ini, orang mengatakan bodoh, orang mengatakan tidak tahu tentang ajaran dan sebagainya ini karena tidak ada kemauan. Namun di dalam dirinya ini sebenarnya kita sebagai manusia ini sudah punya bekal yang lengkap untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang jelek. Kalau kita selalu mengelola pikiran kita untuk selalu berbuat yang baik, secara otomatis 4 jalan ini tadi ini sudah ditempuh tanpa disadarinya. Gitu. Baik Pak, berarti untuk Jnana Marga Yoga tadi itu akan berjalannya sendiri dengan kehidupan kita, dengan pengalaman-pengalaman di kehidupan kita sehari-hari begitu ya Bapak? Dengan pengelolaan pikiran yang baik. Yang baik ya Bapak ya. Teratur. Siap. Yang terakhir Bapak, yang belum kita sentuh sama sekali, yaitu tadi kan kita sudah bahas yang 3. Nah, satunya belum nih Pak, yang Raja Marga Yoga. Nah, kalau bisa Pak jelaskan sih sedikit secara spesifik bagaimana sih Raja Marga Yoga itu sendiri. Gitu. Jadi yang disebut Raja Marga Yoga, raja ini kan pada puncaknya. Nah, kembali lagi yang saya sampaikan tadi, tujuan kita
terlahir ke dunia ini adalah untuk mati. Nah, sedangkan untuk mati itu sendiri kita harus mengetahui jalan yang terbaik untuk mati, dan setelah mati itu kemana. Untuk tahu jalan pulang kita, karena kita berasal dari Tuhan itu sendiri, berarti tujuan kita adalah kembali pada Tuhan. Tuhan itu sendiri. Nah, di dalam agama Hindu disebutkan bahwasanya target tertinggi, tujuan tertinggi umat manusia ini adalah kematian dengan jalan moksa. Setelah kita mati, atman kita, jiwa kita ini tidak terbelenggu lagi dari lapisan-lapisan tubuh yang di dalamnya. Namun atman ini bisa lepas kembali pada Sang Brahman, disebut dengan moksa tadi. Nah, sehingga jalan Raja Marga Yoga ini bisa ditempuh, itu tidak semua orang bisa melakukan, dan manusia bisa melakukan sampai puncaknya. Ya, Raja Marga Yoga ini adalah dengan latihan-latihan yang teratur dan disiplin yang tinggi. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas diri kita yang sejati, adalah kualitas sang atman, dengan cara melepaskan lapisan-lapisan tubuh kita yang dari badan kasar kita ini, yang paling kasar ini di dalam tubuh kita ini kan ada lapisan-lapisan lagi. Nah, untuk melepaskan itu dengan jalan Raja Marga Yoga. Caranya apa? Mulai dari dasar, yaitu kita mempunyai kemauan untuk selalu melakukan meditasi. Dengan meditasi itu pertama-tama yang kita lakukan adalah berintrospeksi diri, melihat ke dalam diri kita. Selanjutnya, apabila itu sudah berhasil, kita mencoba mengkosongkan diri, yang dikatakan fokus dan sebagainya. Nah, kalau kaitannya dengan Raja Marga Yoga ini kita kupas dalam ukuran kita, standar kita sebagai orang awam yang di dalam pengetahuan agama ini masih dalam tingkat dasar seperti kita ini. Jadi sulit untuk mengerti dengan jalan Raja Marga Yoga ini, karena kita hanya tahu dasar-dasar untuk mencapai Raja Marga Yoga ini dengan cara apa? Meditasi, dengan upawasa, dengan tapa brata dan sebagainya. Pada puncaknya adalah pengosongan diri. Pengosongan diri ini, itulah pencapaian yang tertinggi. Karena ada istilah kosong adalah berisi, berisi adalah kosong. Nah, itu untuk memahami Tuhan. Berarti puncak dari semuanya 4 jalan tadi, yaitu Raja Marga Yoga berarti Bapak ya. Berarti perlu kedisiplinan yang tinggi, kemauan yang tinggi. Karena di Raja Marga Yoga ini sendiri kita melepas, dari yang saya tangkap dengan Bapak tadi, melepas keterikatan kita dengan keduniawian juga ya Pak ya. Berarti ya Pak. Jadi gini, mungkin saya kembali lagi. Jadi 4 jalan itu kalau saya urutkan, pertama jenana. Setelah manusia ini mempunyai pengetahuan tentang dasar pengetahuan tentang hidup, ditingkatkan lagi dengan cara kita tahu caranya bakti itu seperti apa, caranya bekerja yang baik itu seperti apa. Nah, selanjutnya dengan jalan jenana marga, pada puncaknya kita tahu apa yang disebut dengan Raja Marga Yoga tadi. Nah, itu. Jadi ada tahapan. Seperti halnya kita dalam tubuh kita, yang paling menguasai apa? Dalam tubuh kita ini yang paling menguasai adalah pikiran. Isi dalam kepala kita ini. Selanjutnya, untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginan pikiran ini melalui mulut, tangan, kaki dan sebagainya. Namun
semua itu kan bukan bagian yang terpisah. Satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, saling terkait, tidak bisa berjalan sendiri. Baik Pak, berarti bisa kita ambil kesimpulan dari yang yang Bapak jabarkan dari tadi, berarti dari 4 jalan yang kita akan lalui, yang kita akan pilih untuk mencapai ketuhanan tadi. Yang pertama, pada dasarnya kita harus mengenal Jnana Marga Yoga terlebih dahulu dengan pengetahuan itu sendiri. Setelah kita mempunyai pengetahuan, kita bisa ke Bhakti Marga Yoga, dan juga setelah itu Karma Marga Yoga. Baru setelah kita bisa melewati 3 itu, baru kita bisa mencapai ke Raja Marga Yoga tadi ya Bapak ya. Baik Bapak, dari yang saya tangkap sih dari pembicaraan kita, kita sebagai orang awam mungkin kita tidak bisa mencapai Raja Marga Yoga tadi ya Bapak ya, tapi kita bisa mencapai yang 3 jalan yang lainnya, yaitu yang Jnana, Bhakti, dan juga Karma Marga Yoga ya tadi ya Bapak ya. Berarti dengan cara itu mudah-mudahan kita sebagai manusia umat Hindu yang secara kita lahir dan akan kembali kepada Tuhan itu bisa memilih ataupun melaksanakan setidaknya 3 jalan ini untuk kita mencapai moksa itu sendiri nanti Bapak. Begitu kurang lebih ya Bapak ya. Baiklah Pak, sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan nih Pak, masih banyak yang kita perlu sharing, tetapi lagi-lagi waktu yang membatasi pertemuan kita. Baiklah pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, saya tutup mimbar agama Hindu pada sore hari ini. Kita akan bertemu di mimbar-mimbar selanjutnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Dan apabila saya selaku moderator, pembawa acara, dan juga narasumber banyak kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.